Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Hari ini kita masih di seputaran Google Form ya. Dan kali ini teman-teman kita akan melakukan simulasi bagaimana cara menghubungkan satu spreadsheet dengan lebih daripada satu Google Form gitu ya. Jadi Google Form-nya banyak, tapi spreadsheet-nya satu. Nah, spreadsheet ini tempat untuk menerima daripada respon jawaban terhadap Google Form gitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama kita lakukan tentunya kita klik kanan ya di sini. Ini merupakan drive saya ya. Apabila teman-teman belum punya drive, itu bisa untuk login dulu di drive-nya sesuai dengan alamat email masing-masing. Di sini saya sudah masuk di drive, kemudian di salah satu foldernya ya, salah satu folder di drive. Saya buka yang masih kosong isinya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita klik kanan, kemudian kita buat Google formulirnya ya, atau Google Form. Kita klik saja seperti ini, buat dan bagikan ya. Oke, di sini kita masih kosong ya Google Formnya. Misalnya kita buat judul, ini adalah data siswa. Nah, ini Google Form yang pertama ya, data siswa. Kemudian pertanyaan pertama adalah nama siswa misalnya. Kemudian ini kita buat isi wajib ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita tambah ini. Seperti ini. Yang pertama nama siswa, kemudian yang kedua mungkin NISN ya. NISN siswa tersebut. Oke, terus kemudian ini kita buat wajib isi. Kemudian kalau misalnya ini ingin kita buat ini ya, isinya hanya angka, artinya kita buat validasi di sini. Validasi jawaban di sini hanya angka saja ya. Oke. Di sini angkanya sama dengan saja ya. Atau kita buat fleksibel aja, angkanya adalah angka gini saja ya. Oke, kemudian yang ketiga kita tambah lagi ya, tambah. Di sini mungkin jenis kelamin aja ya. Jenis kelamin. Nah, teman-teman bisa buat pilihan ganda. Yang pertama adalah pria. Kemudian selanjutnya di sini adalah wanita. Oke, kalau sudah seperti ini boleh dipublikasikan ya. Kemudian siapa saja yang memiliki link ini ya, berarti kita publikasikan seperti ini. Nah, maka ini sudah bisa kita publikasikan. Oke, selanjutnya kita salin linknya ya untuk melihat apakah Google formulir ini sudah jadi ya. Kita salin di sini teman-teman. Salin. Kalau sudah kita salin tadi ya, terus kemudian kita coba di sini ya. Google Form-nya kita kopikan di sini, kita lihat. Oke, data siswanya sudah jadi ya teman-teman. Coba kita isi, misalnya yang pertama adalah Putri misalnya. Kemudian yang NISN-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian dia wanita. Kemudian kita kirim. Oke, data sudah terkirim ya. Kemudian yang di Google Form tadi kita lihat jawabannya sudah masuk ya teman-teman. Kalau sudah masuk seperti ini teman-teman ingin melihat hasilnya di spreadsheet, maka linkkan ke spreadsheet ini ya. Oke, yang pertama kita linkkan saja. Kita klik titik 3-nya dulu. Titik 3-nya kita link. Kemudian kita pilih tujuan responnya. Nah, di sini kan karena spreadsheet belum ada, teman-teman boleh buat spreadsheet baru dengan judul misalnya rekap data siswa gitu ya. Rekap data gitu aja, rekap data ya. Kemudian kita buat. Nah, setelah kita buat, teman-teman bisa klik lihat di spreadsheet seperti ini. Ya, kita lihat dia loading. Nah, maka isinya seperti yang kita isi tadi, Putri, kemudian NISN-nya, kemudian jenis kelaminnya wanita ya. Di sini sheet-nya adalah form responses 1 ya. Nah, ini bisa kita ganti, kita rename, klik kanan. Klik kanan ganti nama, misalnya di sini data siswa. Oke. Nah, ini secara normalnya begini teman-teman ya.
Oke, secara normalnya begini. Jadi satu formulir itu terhubung di spreadsheet, satu spreadsheet gitu ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya kalau kita misalnya nambah formulir, terus kemudian spreadsheet-nya tetap ini gitu ya. Nah, caranya kita ke drive tadi, sini ya. Ini formulir yang tadi teman-teman. Formulir yang ini sudah kita buat ya. Nah, ini spreadsheet-nya, ini formulir tadi. Kita buat formulir satu lagi ya di sini ya. Kita klik kanan, teman-teman. Klik kanan seperti ini, kemudian buat Google formulirnya. Kemudian kita buat bagikan. Nah, ini formulir yang kedua. Kita kasih judul misalnya data buku ya. Data buku. Oke. Di sini bisa kita pertanyaan pertama misalnya jenis buku ya. Jenis buku. Kemudian yang kedua ini kita buat jawaban singkat saja. Kemudian ini kita buat wajib isi. Kita tambah lagi di sini. Di sini misalnya jenis buku, terus kemudian nama buku misalnya. Nama buku atau judul buku ya. Judul buku. Nah, kemudian kita buat wajib isi. Selanjutnya kita tambah di sini. Misalnya lokasi buku. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman ya. Ini kita buat jawaban singkat semua. Jenis buku, judulnya apa, kemudian lokasi buku tersebut di mana. Oke, kalau sudah kita publikasikan. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman, kita ke tab jawaban ya teman-teman. Kita ke tab jawaban di sini. Terus kemudian di dalam sini ya, kita pilih titik 3. Pilih tujuan respon. Nah, kemudian kita pilih sumber yang ada, teman-teman. Ya. Kita pilih sumber yang ada, kemudian kita pilih. Kita pilih, nanti diarahkan ke sini. Sebentar. Nah, begitu arahkan di sini. Tadi adalah rekap data namanya ya. Kita lihat ya di sini. Nah, namanya rekap data ya. Nah, berarti di sini. Nah, berarti ini yang kita pilih ya, rekap data. Nah, kita bisa klik seperti ini, kemudian sisipkan. Oke, kalau sudah, dia sudah terlink ya. Nah, dia sudah terlink. Nah, kemudian kita buktikan. Ini linknya disalin ya teman-teman. Formulir yang baru kita buat, kita salin. Atau kita persingkat juga bisa seperti ini. Oke, kita salin. Begitu kita salin, coba kita buktikan di sini ya. Kita copy, paste di sini, pastekan di sini, enter. Nah, ini formulir yang baru kita buat tadi ya. Jenis buku, judul buku, lokasi buku. Misalnya jenis bukunya adalah buku cerita pendek misalnya. Buku cerita pendek, judulnya adalah misalnya Malin Kundang. Kemudian lokasi bukunya misalnya di perpustakaan 1 misalnya. Kemudian kita kirim teman-teman. Begitu kita kirim, dia sudah terkirim ya. Kemudian kita lihat di Google Form-nya, dia sudah di jawaban ya. Dia sudah masuk nih ya, buku cerita pendek, Malin Kundang gitu. Kemudian lokasinya di perpustakaan 1. Nah, kita lihat di spreadsheet yang tadi teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, dia sudah masuk di sini nih. Di respon 2 sini ya tuh. Kita lihat ya, buku cerita pendek, Malin Kundang, perpustakaan ya. Sehingganya di sini tadi ada data siswa. Nah, Putri, NISN-nya 1234, jenis kelaminnya perempuan. Di sini ada data buku di sebelahnya. Jadi dia di satu spreadsheet aja ya. Nah, di satu spreadsheet. Buku cerita pendek, Malin Kundang, perpustakaan 1. Nah, ini bisa kita ganti namanya, klik kanan, ubah nama ya. Ganti nama maksudnya. Ganti nama misalnya di sini data buku.
Tadi data siswa dan ini data siswa, isinya ini. Kemudian ini data buku ya teman-teman, isinya ini. Oke, sekarang coba kita buktikan lagi ya. Misalnya kita ke data buku ya. Data buku yang kedua, kita bisa kirim jawaban lain ya. Atau kita bisa refresh ini. Nah, bisa refresh begini. Sehingganya dia keluar lagi formnya. Misalnya buku yang kedua, kita buat buku novel misalnya ya. Kemudian judul bukunya adalah kisah anak tiri misalnya. Kemudian lokasi bukunya di perpustakaan 2. Kita kirim ya. Oke, kita kirim, sudah terkirim. Kita lihat di spreadsheet-nya, maka dia sudah bertambah. Ya, bertambah. Kemudian misalnya di formulir yang satunya, formulir yang data siswa ya. Ini tadi data buku. Kita coba ke data siswa. Kirim jawaban lain atau kita bisa refresh melalui ini ya. Atau kirim jawaban lain juga seperti ini bisa. Nama siswa yang kedua misalnya Budi. NISN-nya misalnya 4456. Kemudian jenis kelaminnya adalah pria. Kemudian kita kirim. Begitu kita kirim, data sudah direkam, sudah masuk. Nah, tinggal kita lihat di spreadsheet ya. Nah, spreadsheet-nya berarti di sheet data siswa sini ya. Kita klik. Kita lihat, nah, maka si Budi ya sudah masuk. Artinya satu spreadsheet ini bisa dihubungkan dengan lebih daripada satu Google Form, teman-teman. Oke, teman-teman, baiklah demikian tutorial kali ini. Bagaimana cara menghubungkan satu spreadsheet ke banyak Google Form gitu ya. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali. Dan apabila teman-teman mau nambah form satunya, ini kan hanya 2 form yang kita contohkan. Ingin menambah 1 form lagi, atau 2 form, atau 3 form, itu caranya seperti yang sudah kita simulasikan tadi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.